Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa menyapa sahabat Sanjaya. Begini banyak pertanyaan yang masuk pada saya, Pak. Sekarang kejualan properti ya, untungnya gede dong. Doakan pangestunipun. Ah, mudah-mudahan begitu biar bisa nyarutang, bisa berangkat ke mana? Baitullah begitu. Begini, saya sebenarnya mengasah hobi yang lama. Jadi dulu memang saya jualan properti, namun belum via Facebook, masih manual begitu. Oke, saya akan sharing sedikit begini. Jadi ada beberapa teman yang bilang begini, duit sakmono itu duit tekon dia aku suatu kutanai sampean Pak Budi gitu. Nah, serinya adalah bagaimana Anda bisa menguasai lahan yang Anda inginkan dengan budget yang sedikit. Pendekatannya tidak menggunakan bank, ya, tetapi bagaimana kita harus optimal yakin bahwa kita bisa. Saya mau sharing dulu. Pada tahun 2011, ya, saya ngontrak di rumah daerah Sugiwaras seperti itu. Nah, namun sebelum itu saya punya kontrakan, maksudnya kontrak begitu di daerah Astapada sana. Lah, setiap sore saya dengan istri itu keliling ke perumahan-perumahan yang dibangun. Kemudian saya minta brosur, saya memposisikan diri bahwa saya punya uang. Padahal tidak duwe begitu, tidak punya. Saya tanya ini harganya berapa begitu, ukurannya berapa. Setelah dijelaskan, sang admin mengatakan, Pak, tolong Pak isi buku tamunya biar nanti kalau ada program saya hubungi. Ya, saya tulis. Nah, kemudian kalau ada tetangga bangun rumah, saya ikut tanya-tanya, ikut mendekati sambil mengoptimasikan alam bawah sadar bahwa saya juga lagi sedang membangun rumah. Nah, brosur-brosur yang ada di rumah itu numpuk saya cantolkan, kemudian saya baca-baca, saya ekspresikan ke dalam diri kita sendiri. Saya tertawa dan guyu, ya Allah, andai kan saya punya rumah yang bagus seperti ini, anak-anak akan merasa nyaman. Bismillah, saya bisa. Nah, kemudian ya kembali ke tadi, saya punya kontrakan alias saya ngontrak di daerah Sugiwaras. Pada waktu itu ada orang yang menawarkan tanah saya. Pak, ini ada tanah dijual ukurannya 180, harganya tidak saya sebutkan dulu. Baik, temukan saya kepada orangnya. Saya temukan. Dari harga 60 deal 47 dengan luas 180. Saya tanya, berapa harganya? Kemudian deal di angka 47. Nah, yang membuat saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata pada saat deal kemudian pembayarannya adalah tanpa saya sangka-sangka boleh diangsu selama 12 bulan. Subhanallah. Ya, bayangkan 47 pada saat itu saya gaji saya sebagai guru hanya 250.000. Saya bisa mengakuisisi bersama istri tentunya harga 40 juta rupiah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di tahun 2017 ada yang menawarkan lagi, harganya ngomong langsung 80.000. Oke Pak, saya datang ke rumah jenengan. Saya datang, seret. Setelah itu saya komunikasi, saya sampaikan keadaan saya. Tapi saya tertarik Pak, karena tanah yang akan saya beli ini akan saya gunakan untuk pendidikan. Dan akhirnya deal di angka 80 dengan luas 180. Bayangkan, pada tahun 2011 tanahnya 180 meter persegi harganya 47. Saya dapat lagi tahun 2017 panjang lebarnya total adalah 180 meter persegi, harganya sudah 80, hampir 100%. Nah, ini hebatnya investasi di dunia tanah. Nah, alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, deal 80. Alhamdulillah lagi pada 2017 akhir saya ditawarin tanah dengan luas 110 dengan harga 60.000 rupiah. Apakah saya punya uang? Tidak. Saya berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nego dihasilkan dengan harga
55.000. Dan ini proyeksi yang ketiga, insya Allah akan saya gunakan untuk rumah kos. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa berhasil. Nah, dari tips itu artinya apa? Dari cerita itu artinya apa? Yang pertama, jenengan jangan takut tanya berapa harganya, berapa luasnya. Ini adalah bagian dari pengoptimalkan alam bawah sadar ini, bahwa kita bisa mempunyai tanah atau rumah meskipun belum punya uang banyak. Tips selanjutnya, setiap kali saya pulang dari playgroup pada waktu itu di Sugiwaras tahun 2012-an, saya selalu melewati jalanan yang banyak tanah kosongnya. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan tanah semacam ini pada waktu itu. Untuk apa? Untuk rumah, ya untuk lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Loh, ini adalah doa sambil jalan saja pun dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita giatkan di tahajud, kita giatkan di sholat duha, insya Allah lebih jos. Maka untuk itu, kalau jenengan adalah rumah tangga baru, artinya pengantin baru, belum punya rumah, jangan khawatir. Itu cara saya. Kalau jenengan sudah punya anak, belum punya rumah, itu bisa dilakukan juga, yaitu dengan cara berani bertanya. Kenapa berani bertanya saya anjurkan? Karena modal yang utama adalah bertanya dulu. Kalau kita punya uang tetapi kita tidak berani bertanya, melangkah berapa harganya, berapa luas tanahnya, maka podo, mawon, Anda sama saja. Nah, jadi kalau Anda tidak punya uang, tanya dulu, bagian daripada action. Insya Allah ikhtiar Anda akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin. Karena ini sudah saya buktikan bersama istri tentunya. Saya yakin kalau jenengan itu sudah berani tanya dengan langkah yang cerdas, yaitu melibatkan Allah dalam setiap negosiasi, pasti akan mudah terlaksana. Kenapa? Jangan khawatir. Siput saja itu punya rumah, apalagi kita. Ya toh, siput itu loh punya rumah, padahal binatang. Apalagi kita manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala SDM EQ yang luar biasa, lah maka akan lebih mudah. Maka sekali lagi, bertanya adalah bagian daripada action. Berdoa adalah bagian daripada action. Jangan patah semangat. Insya Allah ada jalan. Mohon maaf, cara ini lebih mulia, cara ini lebih maksimal hasilnya daripada menggunakan pembiayaan. Mohon maaf, Bang. Nanti jenengan belum punya aset, sudah punya tanggungan di bank, tambah bingung. Maka saya tidak syaratkan cara itu, karena ketika jenengan berlomba-lomba dengan bank, sementara hasilnya atau pendapatan Anda tidak maksimal, ya pikiran pusing. Ini pengalaman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Mudah-mudahan nanti jualan saya yang saya share di Facebook, di WA. Kalau jenengan minat, tanya saja. Atau jenengan punya kemauan yang luar biasa, ingin segera punya rumah, nah diikhtiari yang luar biasa, tentunya dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya satu, ibadah. Yang kedua, membahagiakan anak istri. Ini penting ini, ya. Ketiga, berdoa mudah-mudahan ya Allah kalau punya rumah sendiri itu belajarnya enak di dalam rumah, ngajinya juga kalau tadarus enak di dalam rumah, apalagi rumahnya tidak bocor. Amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat sahabat saja semua. Jangan lupa bahagia, corona sementara, silaturahimnya selamanya. Oke, dari kawasan Pautal Wisna ini saya kabarkan mudah-mudahan kita ketemu dan closing berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.